Ini ada Andre, ini Bro Andre Tunggal atau bukan nih? Shalom Bro Andre. Halo bro, Halo, shalom. masuk ya suara saya. Iya, sip, masuk. Oke, laba nggak bersua. Tadi tanpa lagi sangat sopan sama si Muhammad Firdaus. Iya, ini Gile, beneran Andre Tunggal nih. keren Silakan banget Bro. ya. Ada kebijaksanaan dari Tuhan tuh. Iya Bro, Enggak, ini ada hadiah ulang tahun baru nih Bro, katanya dari Kain Nama Bro. iya. Di judulnya hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal. Ya udah sih, nggak apa-apa. Gue terima aja sih hadiahnya. Kan kalau orang ngasih ya Oh, udah kan. Perkara orang hadiahnya itu kita simpan, kita apain kan perkara kita kan. Ya kita terima dulu oh, lah. Kan ada orang yang berbaik hati mau kasih hadiah kan gitu. Nah oh. pertanyaannya si Kain Nama terima nggak hadiahnya dari gua gitu kan. Oh. Gitu sih. Iya, Dia minta Bro, kalau Wahid. gue masih nggak ngerti Bro, beneran, gue masih nggak ngerti tentang ngomongan dia di video ini ya. Dia Ya. bilang apa? Andre Tunggal itu tidak menjawab tentang kekristenan atau gimana gitu. Terus ini apa hubungannya ya? Gue susah nggak ngerti. Terus dia gitu bilang infotainment tukang gosip gitu. Apa hubungannya? Coba kita dengerin ulang ya. Paling bangga. di mana Kain Nama, sekali lagi Kain Nama telah mempertanggungjawabkan di Oke, Forum di Jakarta pertanggungjawabkan. Selatan pada tanggal 18 Desember 2020. Oke. Lalu ketiga, video YouTube Ustadz Kain Nama memang benar Kain Nama telah Andre Tunggal berubah dari Andre Tunggal. Bentar ya. Ini bukti bahwa Andre Tunggal tidak bisa lagi menjawab setiap statement dari Kain Nama tentang kekristenan. Tidak ada lagi. Nah itu dia. Itu yang gue bingung nih. Nah, ini pertama gue bingung banget. Ini apa hubungannya? Jadi karena dia sudah konfirmasi, terus udah gitu dia bilang, jadi Andre Tunggal tidak bisa lagi menjawab tentang kekristenan. Maksudnya apa sih Bro? Apa hubungannya sih? Gue nggak ngerti Bro. Ya udah. Mungkin gue Ini bro TR ntar bisa jadi bikin podcast lebih canggih daripada Deddy Cahyadi deh. orang pikiran sehat pun tahu bahwa itu tidak ada hubungannya sama sekali. Dia itu kan pakai retorika doang bahwa Andre Tunggal nggak bisa jawab apakah Kristenan ini adalah bukti. Itu kan cuman gertak sambal atau ya retorika lah gitu. Karena apa? Karena ide utama dari pembuatan video itu tidak ada urusannya dengan membantah statement kekristenan, tetapi ide utamanya itu adalah ingin menunjukkan bahwa orang seperti ini tidak pantas berbicara tentang kekristenan. Kalau dia masih terus kemudian di mana-mana mengatakan atau bahkan lebih tepatnya tidak membantah bahwa dia itu adalah disebut sebagai pendeta, pemuka agama dan sebagainya gitu loh. Kan kita lihat ya di belakangan di Arie Untung, lalu kemudian Refli Harun gitu ya. Kain Nama tidak jujur dengan dirinya sendiri dan tidak jujur dengan orang yang menonton dia bahwa oh saya bukan mantan pendeta. Dia harus jujur dong. Gitu loh, bukan main kucing-kucingan, main abu nawas terus kemudian disebut sebagai mantan pendeta, pemuka agama, dia senyum-senyum begitu. Artinya gini, orang yang akal sehatnya jalan, orang yang hati nuraninya ada, akan bilang bahwa, oh saya bukan. Begitu. Itu pertama. Jadi itu latar belakangnya toh, gitu. Nah jadi Kain Nama ini kan istilahnya itu kan sekarang terus dieksposur kan sama Ayah Sofia, sama Jim, lalu kemudian diangkat ya itu terakhir-terakhir itu sama si Arie Untung dan sebagainya. Orang terpesona kan dengan label mantan pendeta dan dia tidak sangkali itu. Kalau memang betul dia itu bilang sudah diselesaikan, be gentleman lah gitu. Jadilah seorang gentleman dan mengakui oh tidak, saya tidak ingin disebut itu atau saya bukan. Nah dengan jujur begitulah, itu kan lebih enak. Itu dulu. Kita ngomong sampai di situ dulu. Oke. Berarti dulu dia ngaku-ngaku. Ini kronologinya ya, kalau gua nggak salah nangkep ya.
Jadi dulu-dulu dia ngaku dia mantan pendeta di sini, di situ, terus lulusan sekolah ini, sekolah itu. Terus udah gitu tanggal 18 April 2018 itu dia menyatakan bahwa itu semua nggak benar di depan polisi kayaknya, kalau gua nangkap dari ngomongan dia ya. Soalnya gua nggak ketemu nih yang tanggal 18 April 2018 itu ini. kan sebenarnya kita diberikan ruang untuk menebak-nebak. Yang dia pun sendiri tidak ngomong dengan jelas itu apa. Betul nggak? Betul. Kita cuma Betul, dia nggak menebak-nebak. sih. Nah, iya, nggak fair kan? Nggak fair. Dia bilang, oh udah selesai loh. Anda udah selesai pertanggungjawaban Anda di depan halayak umum apa kalau begitu? Terus yang berikutnya gitu. dari video yang kedua ketiga sih ketemu bro. Intinya dia udah minta maaf kepada institusinya gitu. Terus gitu dia bilang dia tidak akan melakukan lagi kan gitu kan. Nah intinya kan di situ. Terus udah gitu yang dipermasalahkan Bro Andre adalah dia sekarang ini di exposure tetap diomongin bahwa dia mantan pendeta dan dia diam aja gitu ya. Iya dong. Dia senang-senang gitu ya. Dong. Iya dong. Oke, jadi masalahnya di situ Om Bangke gitu. Jadi masalahnya bukan karena ininya, karena lo masih diam-diam aja dibilang mantan pendeta, lo senyum-senyum aja gitu. Betul. Mestinya kalau ada orang ngomong lu mantan pendeta, ya bilang enggak, gue bukan mantan pendeta gitu. Tiap kali ngomong begitu. Soalnya kan dulu lu pernah ngomong dan itu udah tersebar kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, Pak Bangke, lu mantan pendeta ya? Bilang bukan, dia jangan cuma senyum doang gitu ya bro ya maksudnya. Iya. Oke, sip. Terus masalah yang berikutnya ini tuduhannya ad hominem nih bro kayaknya bro. Yang tadi menyangkut apa, jadi Bro Andre tidak bisa menjawab tentang kekristenan. Kayaknya dia mau arahin ke ad hominem ya, dari tadi saya lihat dari beberapa video dia. Jadi kesannya, ini orang-orang Kristen nggak bisa jawab dia punya argumentasi dia, jadi ad hominem, jadi menyerang dia secara pribadi gitu, mau masukin dia ke penjara gitu kesannya. Kayaknya begitu bro. Gue perlu bilang ya bahwa video yang gue bikin itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Jadi itu video itu tuh bikin tidak ada tujuan untuk memberikan proses hukum, sama sekali nggak ada. Tidak ada itu. Jadi kalau misalnya rame-rame kayaknya Bangke juga udah ini cuman dugaan, belum tentu benar. Tapi kelihatan dia udah ketakutan ya. Jadi seakan-akan udah langsung masuk dengan mengatakan, oh ini ada 3 nih, ini adalah sudah selesaikan secara hukum. Lah siapa juga yang mau urus lu ke hukum gitu? Nggak ada. Nah, tapi gitu, dia udah ketakutan, tapi di pemikiran udah fobia. Pemikiran tetangga kita nih, kayak tadi Muhammad Firdaus juga mempertanyakan itu bro. Kalau memang si Bangke ini adalah penipu, kenapa nggak dilaporin aja ke polisi? Nah, itu sebuah pertanyaan sih, gitu. Ya benar juga, gitu. Itu mentalitas ini ya, mentalitas apa ya? Kalau gue ibaratkan ya, mentalitas yang ujung-ujung lari-lari lapor mama gitu, dikit-dikit ma, gitu. Gitu sih. Kalau pakai analoginya ini sih ya, maksudnya ya rewel aja, tukang ngadu aja gitu kan, gitu. Jadi apa ya, maksudnya nggak tahu sih, kita perlu bertanya sebenarnya mentalitas apa itu ya. Kalau tadi TR kasih analoginya keren banget tuh, orang asik mimpi dibangunin ngamuk. Lagi mabuk lem bro. Gila, itu luka nggak berdarah tuh sakitnya tuh. Ya kayaknya sih kayak gitu ya. Ya gue pakai kata-katanya si dari Kobusier si mabok lem. Orang lagi enak-enak mabok lem terus bilang, lu mabok lem ya? Ngamuk bro, biasanya kan gitu kan. Iya sih. Ngapain sih lu ngurusin urusan gue? Lu urusin urusan lu sendiri aja. Ntar kalau urusan orang lain boleh gitu kan. Tapi kan sekali lagi, maksudnya negara ini kan negara yang kita berharap konsisten dengan statementnya yang mengatakan ini negara hukum. Kita berharap semua orang konsisten dengan itu. Tapi kita harus realistis juga bahwa kita nggak, ya pintar-pintar lah melihat situasi lah gitu. Nah, gue bikin video itu tidak ada urusannya untuk mau keadilan hukum, enggak sama sekali. Lihat aja narasi gue, nggak ada ngomong-ngomong mau keadilan hukum. Iya kan? Ini cuman mau ngomong bahwa ini siapa dia, karena memang berjumpa dengan sahabat-sahabatnya yang memang pengen ngomong gitu.
ya kan? Hmm. Jadi apa ya? Jadi ya difasilitasi untuk kemudian bisa diangkat, dan tujuan gue bikin video itu adalah supaya dia sadar diri. Itu aja sebenarnya. Supaya sadar diri. Orang yang waras, gua rasa ketika dimunculkan narasi demikian akan sadar diri gitu loh. Bahwa hey, something wrong with you gitu. Kayak kalau gue boleh pakai contoh nih ya, misalnya ada seorang yang menganiaya anak kecil misalnya di sekolah nih ya, si badan gede aniaya si badan kecil, dia aniaya gitu karena dia merasa dia banyak dukungan gitu, terus kemudian orang-orang rame-rame bilang, hey, kamu tuh salah. Orang yang waras akan stop. Tapi kalau dia nggak stop, something wrong. Stop apa sih? Stop ngomongin kekristenan yang ngawur itu. Dengan secara ngawur itu. Itu aja sebenarnya tujuan gua. Ini kayaknya dia bukannya stop, bro. Dia malah bilang, woi, lu orang nggak usah musingin urusan gua, musingin urusan lu sendiri aja. Oh, tadi dari... Benar nggak sih kata dari ngomongan Muhammad Firdaus itu ya? Kayaknya gitu tuh yang gue denger tuh. Ya, ngomongan Firdaus dan Kainama ya sebenarnya. Kalau gue ngomong pada konteks tadi Kainama. Jadi apa ya, waktu dia bilang, oh ini nggak bisa jawab kekristenan deh. Ada berapa banyak ya narasi-narasi keliru, narasi jahat ya. Kalau gue berani berani pertanggungjawabkan ketika dia bilang itu narasi, istilah gue narasi jahat yang dia narasikan tentang kekristenan, framing buruk, framing jahat, dan itu kan menimbulkan kebencian di kalangan jamaah yang dia dengar, yang mendengarkan dia gitu loh. Nah, narasi itu narasi-narasi yang kemudian dilegitimasi oleh itu tadi masa lalu yang dia mengaku sebagai mantan itu gitu loh. Nah, jadi kita mau kasih tahu sama publik ya, sekali lagi kita tidak akan membiarkan publik itu digiring dengan opini sesat. Ya kan, kita kayak ada satu tanggung jawab kan bagi kita untuk sebagai orang percaya untuk menjadi terang gitu. Ya, tentu kita menjadi terang bukan sok-sokan jadi terang. Tapi dengan kapasitas yang kita punya, dengan kalau istilah gua tuh talenta yang Tuhan kasih ke kita, ya kan? Kita punya sebuah panggilan untuk menyatakan kebenaran di situ gitu. Dan yang gue lakukan adalah ya ingin menunjukkan kepada publik bahwa hey, are you guys still hearing this? Nah ya sudahlah, masih dengar orang itu. Gue nggak lanjutin deh. Iya.